Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang kecantikannya menyaingi ibunya, yaitu Putri Kadita. Halo geng, selamat datang di Horror Puzzle. Di sini kita sajikan kisah-kisah horor, kisah-kisah nyata penuh misteri dan teka-teki yang bikin otak muter dan jantung deg-degan. Suka yang seru-seru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita menegangkan lainnya. Dulu, di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar dan megah bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang terkenal sakti, bijaksana dan disegani, yaitu Prabu Siliwangi. Konon katanya, Prabu Siliwangi ini bukan sekedar raja biasa. Beliau memiliki kekuatan mistis yang diwariskan turun-temurun. Dan itulah kenapa namanya tetap hidup dalam sejarah hingga sekarang. Nah, meskipun Prabu adalah seorang pemimpin besar, dia punya satu hobi unik yang mungkin gak biasa untuk seorang raja. Dia suka banget berburu sendirian. Gak bawa pengawal, gak bawa rombongan, hanya dia, busur panah, dan binatang-binatang di hutan. Buat dia, berburu itu bukan cuma soal menangkap binatang, tapi juga cara untuk mendekatkan diri dengan alam. Keren ya? Tapi hobi ini jugalah yang membawa dia ke dalam salah satu cerita misterius dalam hidupnya. Suatu hari, seperti biasa, Prabu Siliwangi masuk ke dalam hutan untuk berburu. Dia mengejar seekor kijang yang larinya gesit banget. Fokusnya cuma satu, menangkap kijang itu. Tapi dia nggak sadar, langkahnya makin jauh membawa dia masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Udah jauh banget, sampai-sampai beliau mulai bingung. Tadi aku masuk dari mana ya? Nah, kalian tahu kan, gimana rasanya kalau kita tersesat? Apalagi di hutan yang gelap dan penuh suara-suara aneh. Prabu mulai gelisah, tapi dia nggak menunjukkan rasa takut. Kan dia raja, harus tenang dong. Tapi di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba ada suara lembut memanggil dari balik pepohonan. Muncullah seorang perempuan yang kecantikannya gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kulitnya putih bersinar, matanya teduh seperti bintang di malam hari, dan dia mengenakan pakaian yang terlihat seperti berasal dari dunia lain. Prabu Siliwangi tertegun. Ini bukan perempuan biasa, pikirnya. Tapi sebagai seorang raja, beliau tetap sopan. Dia mendekat dan memperkenalkan diri. Maafkan saya, Nona, kata Prabu. Saya tersesat di hutan ini. Bisakah Anda membantu saya menemukan jalan keluar? Perempuan itu tersenyum lembut dan menjawab, tentu saja, tuanku. Saya bisa membantu Anda keluar dari hutan ini, tapi ada satu syarat. Syarat apa itu, Nona? Tanya Prabu dengan penasaran. Syaratnya adalah Anda harus tinggal beberapa hari di istana saya, kata perempuan itu. Nah, kalau kalian jadi Prabu Siliwangi, mungkin kalian bakal curiga. Tapi Prabu ini bukan orang biasa. Dia punya insting kuat dan bisa merasakan kalau perempuan itu gak berniat jahat. Jadi, akhirnya dia setuju. Singkat cerita, Prabu Siliwangi dibawa ke sebuah istana yang luar biasa indah. Istana itu berada di tengah hutan, tapi tampak begitu megah. Seolah-olah gak mungkin ada manusia biasa yang bisa membangun tempat ini. Di sana, Prabu menikmati jamuan yang luar biasa dan dia mulai merasa nyaman. Hari-hari berlalu, Prabu Siliwangi mulai menyadari sesuatu. Dia jatuh cinta pada perempuan itu. Perempuan ini gak cuma cantik, tapi juga penuh dengan kelembutan dan misteri. Akhirnya, setelah beberapa waktu, mereka menikah. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang kecantikannya menyaingi ibunya, yaitu Putri Kadita. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru dalam cerita ini. Setelah Prabu Siliwangi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutiara, konflik besar pun mulai muncul di kerajaan.
Dewi Mutiara ini cemburu berat pada Putri Kadita. Dia merasa posisi anak tirinya itu mengancam masa depan anak-anaknya sendiri. Ketika rasa iri mulai menguasai hati, segalanya jadi gelap. Dewi Mutiara menyusun rencana jahat. Dia meminta seorang penyihir untuk mengutuk Putri Kadita. Dan benar saja, suatu pagi, Putri Kadita bangun dan mendapati tubuhnya penuh borok yang bau busuk. Bayangkan, seorang putri yang biasanya dipuji-puji karena kecantikannya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang membuat semua orang menjauh. Hati siapa yang gak hancur? Prabu Siliwangi tentu saja sangat terpukul. Beliau mencoba segala cara untuk menyembuhkan Kadita. Tabib terbaik dipanggil, pengobatan terbaik dicoba, tapi gak ada yang berhasil. Keadaan semakin rumit karena tekanan dari Dewi Mutiara dan para bangsawan. Mereka bilang, "Tuanku, penyakit ini adalah kutukan. Kalau Kadita tetap di sini, kerajaan kita akan hancur." Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengasingkan Kadita. Ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Kadita, meskipun hatinya hancur, menerima keputusan ini dengan tabah. Dia pergi ke hutan sendirian. Setelah berjalan jauh, Kadita akhirnya sampai di pesisir pantai selatan. Di sana, dia merasa sangat lelah dan duduk di atas batu karang, memandang ombak yang terus bergulung. Saat itulah dia tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi sosok perempuan yang seolah-olah adalah ibunya. Perempuan itu berkata, "Kadita, anakku, masuklah ke laut. Airnya akan menyembuhkanmu dan kau akan menjadi ratu yang kuat." Kadita terbangun dengan rasa tenang. Dia berdiri melangkah ke laut dan membiarkan tubuhnya tenggelam. Dan ajaibnya, borok di tubuhnya menghilang dan dia kembali menjadi putri yang cantik. Tapi rasa sakit hati karena perlakuan ibu tirinya membuatnya memilih untuk tidak kembali ke kerajaan. Kadita menetap di pantai selatan.